ku tak bisa jauh, jauh darimu. Ku tak bisa jauh, jauh darimu. Ku tak bisa jauh, jauh darimu. Iya, masih di intermezzo. Banyak info. Gak bikin kepo, kita lanjutin lagi nih Nak ya. Saya suka deh sama dia tuh. Kenapa? Paling heboh ya. Aja kita tarik ke sini ya. Seru dia. Ya indahnya menutup aurat ini tadi kita sempat ngebahas juga, apalagi tentang sebentar lagi yang menjalankan ibadah puasa. Begitu ya Ustadz. Nah, ketika kita ingin memutuskan untuk menutup aurat, ada caranya nggak sih Ustadz? Maksudnya ketika rasa malas itu dikurangkan begitu? Menutup aurat ya. Iya. Sebetulnya pasti lebih tepat Mbak Mary nih yang jawab nih ya. Tapi intinya adalah tentu segala sesuatu itu harus ada ilmunya dulu. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, kita belajar dulu nih, gitu. Aurat itu dari mana sampai kemana, menutupnya bagaimana. Harus ada ilmunya dulu harus ya. ada ilmunya dulu, Betul. gitu. Nah kemudian kalau misalnya ada orang yang tadi dibilang berproses ingin ini, nah dia kan pasti harus melihat bahan yang seperti apa yang buat dia nyaman, model seperti apa yang buat dia seneng. Nah ini tuh boleh semua. Jadi jangan sampai ada orang yang mau nutup, ya dia nutup, dia nggak ada ilmunya, dia tutup sehari tiba-tiba dia nggak suka dan lain dia buka lagi. Nah jangan sampai seperti Jadi itu. memang kita harus diisi dulu dengan ilmu-ilmu yang tentunya Ya ilmu-ilmu. Jadi sambil berproses, sambil ayo lakukan. Yang namanya kebaikan jangan ditunda ya. Iya. Iya. Kebaikan jangan ditunda. Ketika kita berpikir wah saya mau melakukan kebaikan, langsung kita lakukan. kebaikan jangan ditunda. Ini juga ada penelpon yang nggak bisa ditunda juga nih Pak, ya. Ada Pak Bahrudin. Assalamualaikum Pak Bahrudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Bahrudin dari Jakarta nih. Silakan mau tanya-tanya dengan Ustadz atau Mbak Mary? Silakan. Kedua narasumber. Boleh, boleh. silakan. Soal jilbab ini Ustaz, Ya. kan di Indonesia ini ada dua itu yang kita lihat, ibu-ibu atau cewek-cewek yang pakai jilbab. Ada yang sempurna, yang semuanya ketutup. Semuanya ketutup. Bapak mohon maaf. Itu gimana? TV-nya boleh dikecilkan, Pak. Volume TV-nya Oh, boleh iya, dikecilkan. Maaf ya, Pak. Terima kasih. Ya, silakan Pak, dilanjut Pak. Ya. Itu yang mana yang direkomendasi itu yang pakai jilbab langsung, yang pakai cadar gitu. Ada yang seperti Mbak Mary itu kan nggak tertutup semua. Itu yang mana Ustadz? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Begini, jadi jalabibinnya itu, jilbab itu atau hijab itu yang tadi saya bilang pentingnya adalah bagaimana menutup aurat. Gitu. Menutup aurat itu tadi Bapak bilang ada yang menutup dadanya, Ya, bahkan sampai cadar, menutup dengan bahkan cadar. cadar. Nah, kalau kita lihat di mana yang menjadi wajib itu yang harus dilakukan dulu, ya. Jadi menutup auratnya, aurat besar semua ketutup kan, kecuali muka dan tangan ini, ya. Itu dulu yang kita lakukan. Nah, setelah itu kalau kita lihat, apalagi nih, misalnya ada yang tadi kita lihat dalam hadis ketika Rasulullah menyebutkan kepada anak beliau bahwa di ini apa, julurkan si hijabnya, si jilbabnya itu untuk menutup dada, itu karena itu lebih baik. Nah, kemudian itu ditutup agar supaya juga kan lain ya, mohon maaf nih, ada yang nampak gitu, apa namanya, bentuknya ada yang enggak. Nah, itu yang mesti kita tutupi gitu. Itu. Nah, ketika ada orang yang masalah proses tadi Mbak Mary bilang, ada proses, ada orang yang masih belum sempurna, jangan terus kemudian kita hakimi itu dan kita kemudian sampai akhirnya membuat dia sakit hati dan malah dia mundur gitu. Dia mundur keluar dari apa yang harusnya dilakukan. Karenanya kita harus sebetulnya menarik dia gitu. Jadi syar'i itu sebetulnya Pak, syar'i itu kan sebetulnya jalan yang besar ya.
jalan yang besar. Nah, yang paling kita inginkan itu kita berada di tengah, karena kita aman gitu. Jadi kalau ada jembatan, kalau terlalu di kiri takut jatuh, terlalu di kanan takut jatuh. Jadi semuanya tahapnya dari proses, yang penting menutup aurat yang hanya terlihat wajah dan tangan. Iya. Betul. ya. Nah, jadi kalau ada tadi orang yang baru berhijab dia masuk ke jalan, itu sudah alhamdulillah itu loh Mas maksudnya. Jadi jangan sampai dia di luar jalan. Jangan sampai di luar jalan. Nah mungkin penelpon yang satu ini juga mau tanya lebih lanjut nih, Pak Ustadz, Mbak Mary ya. Selamat pagi, Ibu Marwah di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Saya bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini saya lihat banyak sekali artis-artis yang mulai berhijab. Yang jadi pertanyaan saya, Mbak Mary Putrian, setelah Anda berhijab, apakah gaya hidup Anda masih seperti yang dulu? Maaf, kalau saya lihat artis-artis itu gaya hidupnya sangat glamor. Kalau pakai baju bermerek, tas bermerek, juta-juta, bahkan miliar-miliar. Sementara banyak sekali orang miskin di Indonesia mau makan aja ngutang-ngutang gitu ya. Seandainya artis itu memang sudah benar-benar belajar Islam secara kafah, saya bersyukur mudah-mudahan gaya hidup yang glamor itu tidak lagi mereka jalankan ya. Artinya uang yang mereka gunakan untuk biaya hidup yang glamor itu mereka sisihkan untuk orang-orang yang miskin seperti kemarin Pak Udin ya. Bahkan untuk pesantren, jembatan-jembatan, subhanallah saya bersyukur sekali kalau artis-artis di Indonesia semakin banyak yang berhijab dan semakin banyak menjalankan Islam secara kafah. Terima kasih Bu Terima kasih Bu Marwah. Marwah. Silakan Mbak Mary dijawab pertanyaan dari Bu Marwah. Ini banyak juga ya pertanyaan dari masyarakat kayaknya ya. Iya. Nah, tapi kembali lagi kalau buat saya ya Ibu Marwah insya Allah ini bisa menjawab gitu ya, bahwa kembali kalau saya secara pribadi adalah kembali ke kesadaran saya gitu. Jadi pada saat saya memutuskan untuk berhijab gitu, bahwa saya memang ingin mengikuti aturan-aturan yang sudah Allah berikan, yang ada di dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup saya, sebagai buku panduan atau manual book buat saya gitu. Jadi sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin, saya memang harus bisa melakukan itu gitu. Tapi ya Bu, kembali lagi dalam proses. Insya Allah gitu ya, untuk mungkin teman-teman yang lain gitu ya, bila kita kembalikan ke prosesnya saja, yang terpenting adalah bahwa jangan menyoroti orang. Kalau buat saya secara pribadi, saya lebih senang untuk kembali lagi ke saya. Bagaimana dengan saya? Terkadang pada saat kita berkaca gitu ya, kita kan tidak melihat orang, tapi melihat diri sendiri. Iya. Nah itu Bu Marwah menjawab sudah ya pertanyaannya. Terima kasih banyak loh. Terima Kita kasih banyak dari Mbak Mel. perbincangan ini nah ya terbuka begitu untuk Adem hati hari ini luar biasa. Ini Mbak Mel. AC-nya pas sebenarnya Pak Ustadz ya, jadi AC-nya adem. pas. Jadi. Mbak Mel, terima kasih banyak Terima ya. kasih, tapi Nanti saya kapan ingin main lagi. sedikit kali ya Pak Ustadz yang Apa bilang itu? gitu ya, yang terpenting adalah selama kita masih hidup di dunia, yang tidak boleh putus adalah ikhtiar dan sholat. Ikhtiar dan sholat. Ikhtiar dan sholat yang tidak Itu boleh yang putus putus. ketika kita masih hidup. Itulah pesan dari Mbak Mary Putrian. Terima kasih banyak Mbak Mary. kasih banyak, Sekali Mbak lagi Mary. Pak Ustadz, terima kasih banyak. Iya, terima Kayaknya kasih. mesti banyak ngajak Mbak Mary nih bareng-bareng. Oh boleh bisa jadi. Pak Ustadz nyanyi, saya nanti yang ini kamu Iya. MC-nya. Oh, boleh. Ya, Siap, kalau saya boleh, nyanyi boleh, nggak boleh. bisa. Pak Ustadz, makasih Terima banyak kasih ya Pak banyak. Ustadz. Sama-sama, Nanti Mbak kita Mary. bisa Terima lagi. kasih banyak. Kita mesti gimana nih? Gak apa-apa, Ya, sini sini dulu, dulu, sini kita dulu. jeda iklan Kita dulu. jeda iklan Pemirsa, dulu. terima kasih banyak dan pemirsa Anda jangan kemana-mana karena sesaat lagi Intermezzo masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami. I just wanna hold you, I just wanna kiss you, I just wanna